warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Faroka, NIM 44014190116, absen 37 dari kelompok 5, yaitu materi tentang motivasi belajar. Ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian motivasi belajar, yang kedua adalah aspek-aspek dalam motivasi belajar, yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam motivasi belajar, dan yang keempat adalah upaya apa aja sih yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa gitu. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester psikologi pendidikan pada hari Rabu pukul 1 siang. Terima kasih. Oke, yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Jadi apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah suatu kondisi di mana di dalam diri seseorang itu terdapat dorongan sehingga bisa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut McDonald dalam bukunya Compre disebutkan bahwa pengertian motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam diri seseorang untuk melakukan afeksi atau reaksi guna mencapai tujuan yang diinginkan, yang mana perubahan energi ini dapat disadari secara langsung maupun secara tidak sadar. Yang kedua adalah tentang aspek-aspek motivasi belajar. Jadi menurut Sumadi Suryabrata itu beliau menyatakan bahwa kita bisa melihat aspek-aspek motivasi belajar siswa ketika berlangsungnya pembelajaran. Yang pertama itu adalah siswa bersiap-siap diri sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat secara langsung bagaimana sih aktivitas reaksi siswa ketika pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menindaklanjuti hasil pembelajaran siswanya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam motivasi belajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar itu ada banyak banget. Yang pertama itu adalah seorang siswa itu akan merasa lebih rajin atau giat apabila topik materi yang disampaikan itu sesuai bakat minat, sesuai passionnya. Kemudian proses pembelajaran itu memiliki tujuan yang jelas. Kemudian siswa itu diberitahu hasil pembelajaran yang telah dilakukan itu sudah sampai tahap apa, apakah sudah tahap belum paham, atau sudah sangat paham gitu. Kemudian memberikan reward atau hadiah bagi peserta didik. Kemudian memanfaatkan sikap dan cita-cita mereka ke depannya mau jadi apa. Kemudian selanjutnya kita itu mengusahakan memberikan suatu proses pembelajaran kepada setiap peserta didik itu berbeda-beda, karena tiap peserta didik itu memiliki passion dan minat bakat yang berbeda-beda. Kemudian mengusahakan kita memberikan keadilan bagi semua peserta didik gitu. Baik, yang keempat adalah bagaimana sih upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi yang pertama kita itu harus tahu apa sih tujuan dari proses pembelajaran itu. Kemudian yang kedua kita tahu passion dan minat bakat siswa itu apa. Sehingga ketika kita sudah tahu tujuan dan minat bakat siswa, kita bisa cari solusi bagaimana cara mencairkan suasana sehingga proses pembelajaran itu berlangsung secara menyenangkan. Kemudian kita memberikan hasil penilaian siswanya itu sudah sampai tahap apa. Kemudian kita memberikan reward atau hadiah dan menciptakan persaingan dan kerjasama. Baik, yang keempat adalah bagaimana sih upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi yang pertama kita itu harus tahu apa sih tujuan dari proses pembelajaran itu. Kemudian yang kedua kita tahu passion dan minat bakat siswa itu apa. Sehingga ketika kita sudah tahu tujuan dan minat bakat siswa, kita bisa cari solusi bagaimana cara mencairkan suasana sehingga proses pembelajaran itu berlangsung secara menyenangkan. Kemudian kita memberikan hasil penilaian siswanya itu sudah sampai tahap apa. Kemudian kita memberikan reward atau hadiah dan menciptakan persaingan dan kerjasama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan